Oke, noted juga deh. Oke. Ini mulai dari modul 1 terkait dengan teori bisnis, kewirausahaan, dan lingkungan bisnis. Kok nggak bisa? Oh iya, ini di terus dulu. Nah, ini tadi kalau Mas Lukman kan bermain dengan angka-angka. Nah, sekarang bermain dengan kata-kata. Jadi imbang ya, habis main angka, sekarang main di kata-kata. Nah, tujuan bisnis ini mulai di halaman 1.3 itu di sebentar, di halaman 1.3 atau di 1.5. Jadi ditandain aja untuk tujuan bisnis mulai dari market standing, innovation, physical, worker, sampai dengan public responsibility. Oke, kecepatan nggak ya? Nggak kecepatan kan ya? Terbilang ya kalau kecepatan ya. Nah, untuk tujuan bisnis ini lebih dibahas lagi di halaman 1.6 sampai dengan 1.7. Jadi langsung lompat ke 1.6 dan 1.7. Itu mulai dari market standing sampai dengan 1.7. Ini biasanya kalau tujuan bisnis waktu di Tuton itu paling lebih keluarnya sih di diskusi. Kalau untuk tugas Tuton ini biasanya ya bisa dilewatin, tapi untuk diskusi biasanya keluar kayak disuruh sebutin kayak tujuan bisnis itu apa aja macam-macamnya, tapi pakai bahasa kita, jadi diolah sendiri. Misalnya kayak pertama market standing, itu intinya lebih ke jaminan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Nah, udah disiapin belum untuk stabilo atau enggak bolpen atau enggak sticky notes atau apa, pokoknya ditandain lah itu di 1.6 dan 1.7. Terus selanjutnya yang di halaman 1.7 yang terkait dengan innovation atau inovasi, itu lebih ke inovasi kalian dengan tujuan tuh adanya menciptakan nilai tambah suatu produk. Terus yang ketiga, untuk physical dan financial resource atau sumber daya keuangan ataupun fisiknya, itu lebih ke tujuannya lebih ke sumber daya fisik dan juga keuangan seperti tadi yang saya bilang. Dan juga selain itu juga bisa mengembangkan perusahaan menjadi semakin besar dan menguntungkan. Nah, itu untuk physical dan financial resource. Terus untuk performance and development, itu tujuan organisasinya tuh di bidang operasionalnya. Nah, itu udah di nomor 4 baris kedua, terus tapi di garis bawahinnya sampai dengan baris ketiga, mengelola perusahaan dengan baik untuk memiliki berbagai kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan profesinya. Terus untuk yang kelima, masih di halaman 1.7, worker performance and attitude, itu ada lebih ke tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang dalam hal itu di paragraf di baris ketiga, baris ketiga sampai dengan keempat, memperhatikan pekerjaan karyawan agar dapat dikerjakan dengan baik. Nah itu, terus dan juga di penjelasan terakhir juga dibilangnya meningkatkan keterikatan karyawan pada perusahaan. Nah itu di garis bawain. Nah terakhir untuk yang public responsibility. Nah kalau responsibility kan berarti berhubungan dengan tanggung jawab umum. Jadi tanggung jawab umum bisnis itu lebih kepada menciptakan lapangan kerja masyarakat. Itu di baris terakhir di garis bawain aja pakai stabilo atau apapun itu. Terus selanjutnya untuk jenis bisnis. Jenis bisnis pasti nggak jauh-jauh pada profit kan, keuntungan. Pertama tuh yang jelas tuh pada keuntungan dan juga, bentar ini kepotong ya. Dan juga maupun yang tidak berorientasi pada keuntungan atau profit. Biasanya untuk yang keuntungan itu biasanya kayak nirlaba atau enggak franchise. Sedangkan yang tidak berorientasi pada keuntungan biasanya kayak organisasi sosial atau kayak yayasan gitu, atau ya yayasan sosial, atau enggak kayak koperasi juga tetap untuk keuntungan juga. Terus selanjutnya kecepatan enggak kan ya. Terus fungsi bisnis. Fungsi bisnis itu di halaman nih 1.23 udah masuk KB2. Nah, itu mulai dari fungsi manajemen, pemasaran, sampai dengan keuangan ataupun akuntansi dan sistem informasi. Ini fungsi bisnis ini erat kaitannya dengan prinsip manajemen yang 4P, ya 4P itu 4P, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan ataupun pengendalian. Nah, ini lebih ke bisnis yang
dijalankan perusahaan itu fungsinya pertama untuk manajemen, otomatis ini yang terkait dengan 4P tadi. Nah, untuk fungsi pemasaran ini untuk menarik klien atau konsumen supaya dapat membeli produknya. Terus fungsi keuangan otomatis itu untuk mengelola laporan keuangan, dan terakhir fungsi akuntansi keempat itu terkait dengan fungsi akuntansi. Ini nggak jauh beda dengan fungsi keuangan, cuman keuangan lebih ke anggaran, akuntansi lebih ke laporannya. Terus terakhir sistem informasi ini terkait dengan database dari perusahaan, atau bisa dibilang kayak IT-nya. Nah, selanjutnya untuk KB2-nya konsep bisnis dan kewirausahaan itu udah masuk di halaman 1.23, mulai dari pengertian atau definisi bisnis. Definisi bisnis di sini di baris ke berapa nih? Bentar. Mana ya? Tadi udah dapat. Kalau intinya sih di buku sama aja sih intinya, tapi lebih ke intinya menjual barang atau jasa untuk konsumen atau bisnis yang mendapatkan keuntungan. Nah, kalau di buku saya lupa di baris keberapa. Terus untuk kewirausahaan, nah kewirausahaan ada nih di halaman 1.25 yang paragraf kedua. Selanjutnya istilah kewirausahaan atau entrepreneurship itu dari bahasa Perancis. Nah, artinya lebih ke penciptaan sesuatu yang berbeda, baik produk ataupun jasa ataupun rencana yang strategis menggunakan usaha dan waktu. Misalnya seperti kayak risiko finansial, psikologi, dan sosial. Terus yang terakhir terkait dengan 3 perilaku utama kewirausahaan itu di halaman di buku kayaknya nggak ada ya. Ada tapi belum saya tandain. Ini langsung aja untuk 3 perilaku utama. Pertama dari inisiatif. Itu maksudnya lebih kayak dorongan niat. Inisiatif tuh dari dorongan niat atau dari internal atau individu itu sendiri. Misalnya kayak saya dan Mas Lukman. Itu inisiatif kami untuk buka bimbel. Terus yang kedua mengorganisasi atau mereorganisasi mekanisme sosial dan ekonomi dengan tujuan tuh mengubah sumber daya dan situasi dengan cara praktis serta menerima risiko ataupun kegagalan. Ini dalam arti itu kami bimbelnya tuh kayak siap menerima kayak bukan risiko sih, lebih ke masukan ataupun kayak tidak terlalu berorientasi pada keuntungan ataupun profit, tapi lebih ke lebih ke membantu mahasiswa supaya bisa paham, bisa kuliah maupun sambil bekerja, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk mendirikan bisnis. Nah, ini lengkap ada halamannya 1.29 terkait dengan pemangku kepentingan. Itu ada 3, 4, 5, ada 5. Pertama pemilik. Pemilik ini atau ownership, atau bisa juga ownership, atau juga kayak CEO, misalnya kayak Mas Lukman. Nah, itu terkait pemangku kepentingan. Nah, ini lebih ke internal atau internal organisasi ataupun perusahaan. Terus kedua, kreditur. Kreditur itu bisa dibilang sebagai kayak stakeholder ya, atau stockholder. Terus karyawan. Nah, karyawan ini mungkin kayak Mas dan Mbak semua yang bekerja di perusahaan ataupun sebagai ASN ataupun PNS maupun di sektor industrial swasta ataupun BUMN. Terus pemasok ini erat kaitannya dengan supplier atau misalnya kayak pasokan seperti kayak di retail. Dan terakhir ini typo, harusnya karyawan dan karyawan, harusnya cuma satu aja. Selanjutnya untuk aspek dasar kewirausahaan itu mundur di satu halaman 1.28 yang ada 4 poinnya itu. Pertama, proses penciptaan nilai yang baru. Kedua, mutu waktu dan usaha. Ketiga, berbagai dukungan. Dan terakhir, menghasilkan penghargaan. Yang pertama,
terkait dengan proses penciptaan nilai baru. Penciptaan nilai baru berarti produk yang terbaru, yang pembaruan produk ataupun yang produk inovasi yang terbaru. Terus untuk yang kedua terkait dengan butuh waktu dan usaha. Nah, ini pasti lebih ke proses proses pembuatan ataupun pengembangan produknya. Dan untuk yang ketiga, kebersamaan berbagai dukungan seperti kayak dukungan finansial ataupun moral maupun material. Dan terakhir untuk menghasilkan penghargaan. Nah, ini biasanya tuh kayak ada rekor muri nggak sih menghasilkan penghargaan ataupun produk terbaik atau best best quality atau best award gitu, atau mungkin masuk Nobel juga bisa. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk aspeknya. Terus untuk lingkungannya, lingkungan bisnis ini masuk ke KB 3 1.41, mulai dari bisnis internal, eksternal, terus sampai dengan domestik dan juga global. Nah, untuk yang bisnis internal itu di 1.42. Sebenarnya ini ada dua ya bedanya, ada bisnis internal dengan internalnya. Kalau untuk bisnis internal itu di halaman 1.41 intinya langsung berhubungan atau berpengaruh langsung menghasilkan barang ataupun memberikan layanan. Sedangkan untuk bisnis eksternal lebih ke luar perusahaan. Kalau bisnis internal misalnya kayak lingkungan bimbel kami gini kan dari UT, bukan dari luar UT ataupun dari organisasi lain. Dan kami tidak terafiliasi dengan UKM ataupun hima-hima atau UPBJJ. Terus untuk bisnis eksternal itu biasanya suka ada campur tangan, misalnya bisa dari bantuan finansial maupun lain sebagainya. Terus lingkungan internal itu otomatis yang mempengaruhi daur hidup perusahaan. Misalnya kayak Mas Lukman dan saya ataupun dengan Mas Tio. Biasanya Mas Lukman yang lebih menyediakan aplikasi Zoom seperti ini. Terus saya lebih ke penyediaan materi. Nah, itu lingkungan internal. Terus untuk yang keempat, lingkungan bisnis domestik itu di halaman 1.43. Ini berlangsungnya kegiatan operasional bisnis. Misalnya kayak kalau di sini dicontohinnya seperti kayak rantai gitu antara pelanggan, pemasok, dan juga pesaing yang kompetitif. Terus untuk bisnis global itu biasanya berlaku secara mancanegara atau internasional. Nah, ini biasanya suka terjadi hubungan bilateral atau multilateral atau hubungan dua negara atau lebih dari dua negara itu yang saling bekerja sama untuk menjamin ataupun keberlangsungan perekonomian negaranya. Nah, ini contohnya kayak model lingkungan bisnis. Ini kalau di Tuton waktu itu kayaknya keluarnya di diskusi aja, di diskusi diskusi sesi 1, sesi 2 lah. Itu mulai dari lingkungan internal dari dalam. Nah, seperti tadi yang saya bilang, internal itu dari dalam, misalnya kayak keuangan, terus ada juga SDM-nya, misalnya dari para tutornya, aspek keuangan misalnya kayak harga-harga ataupun promosi, terus juga aspek pemasaran, misalnya pemasaran secara sosial media ataupun mulut ke mulut juga bisa, atau direct selling ataupun indirect. Terus aspek operasional misalnya terkait dengan penjadwalan mengajar ataupun operasional materi. Terus aspek informasi ini terkait dengan erat kaitannya dengan penyampaian proses materi ataupun penyampaian informasi terkait dengan mata kuliah. Dan terakhir aspek manajemen ini terkait dengan 4P, mulai dari perencanaan, pengendalian, sampai dengan pengevaluasian ataupun pengendalian. Terus untuk lingkungan industri itu terkait dengan bisnis secara umumnya atau global, itu terdapat daya tawar pemasok ataupun suppliernya, terus daya tawar pembeli ataupun konsumen, dan otomatis adanya hambatan masuk karena kan ada persaingan yang kompetitif, jadi ataupun peran pemerintah biasanya juga bisa menghambat masuknya. Terus ada juga persaingan industri yang kompetitif, misalnya kayak Unilever sama Indofood juga bisa, itu persaingannya ketat sekali kan, ataupun beberapa perusahaan yang udah TBK misalnya gitu. Terus terakhir ketersediaan barang substitusi. Barang substitusi itu kan barang pengganti, kalau komplementer kan barang pelengkap. Nah, ini mungkin yang
ambil IPS ataupun sosum nih paham ini terkait dengan lingkungan bisnis ataupun barang substitusi. Terus untuk yang lebih luasnya lagi itu udah masuk Exosbud Hankam. Saya singkatnya Exosbud Hankam. Ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, hukum. Ekonomi terkait dengan perekonomian ataupun keuangan negara. Sosial yaitu terkait dengan kehidupan sosial dan masyarakat. Terus budaya itu terkait dengan warisan turun temurun. Politik, nah biasanya politiknya bisa demokrasi bebas aktif ataupun politik kapitalisme ataupun dan juga selanjutnya ada teknologi. Teknologi ini terkait dengan perkembangan IT maupun pengendalian atau pengawasan untuk mencegah terjadinya peretasan dalam hal misalnya kayak pembajakan gitu. Terus terakhir untuk hukum. Nah, ini untuk legalitasnya dalam hal dilindungi undang-undang. Nah, selanjutnya untuk lingkungan perekonomian industri itu ada 3. Pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi, terus juga kedua terkait dengan inflasi, dan ketiga tingkat suku bunga. Nah, ini di halaman 1.45. Sebenarnya ini nggak terlalu penting sih, tapi nggak keluar di diskusi. Cuman nggak apa-apa kalau mau dipelajarin ya. Untuk pertumbuhan ekonomi, yang pertama terkait dengan kegiatan perekonomian, itu udah pasti jelas. Nah, ini misalnya terkait dengan resesi, kayak ada grafik naik turun, nah itu resesi itu untuk kayak pertumbuhan ekonomi yang secara negatif atau turun terus selama 2 kuartal secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, kalau inflasi itu kebalikannya, yaitu kenaikan harga produk secara umum. Ini di halaman 1.46. Nah, biasanya tuh inflasi juga karena adanya dua faktor, yaitu biaya maupun permintaan konsumen. Nah, kalau untuk faktor biaya, itu biasanya terkait dengan harga bahan bakar minyak. Ini di halaman 1.47. Atau enggak harga sembako atau yang lagi booming kan minyak dan tempe lagi naik. Nah, itu terkait dengan dorongan biaya. Terus juga yang faktor keduanya terkait dengan tarikan permintaan dalam hal menaikkan harga barang supaya dapat keuntungan yang maksimal. Dan terakhir tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga itu nggak beda jauh dengan inflasi tadi, karena di sini dilihat dari indeks harganya, indeks harga inflasi untuk tingkat suku bunga. Jadi dalam arti kayak pinjaman hutang piutang antar negara. Nah, ini tadi saya bilang perekonomian ada yang kapitalis ataupun sosialis maupun campuran. Biasanya ini suka keluar sih di tuton, di diskusi keluar, di tugas juga kadang suka keluar kayak disuruh sebutin perbedaan perekonomian, dan itu harus jelas banget, tapi jangan kopas langsung dari buku ataupun dari modul PDF-nya, karena rawan banget bisa-bisa nilai kalian di bawah 8. Kalau matematika, kalaupun emang kopas juga pasti jawabannya udah pasti. Paling cuman kayak formatnya aja. Nah, kalau kayak pengantar bisnis ini sama pendidikan kewarganegaraan ataupun manajemen, itu diusahain tuh kayak dipoles dalam artian tuh parafrase sinonim. Jadi nggak harus langsung kayak to the point langsung blok, tapi kayak intinya yang kita dapat, tapi mengacu pada pembahasannya. Nah, misalnya kayak pertama sistem perekonomian itu kan intinya terkait dengan pengalokasian sumber daya. Nah, itu yang menurut penjelasan saya. Tapi kalau di buku kan panjang tuh, sistem satu negara untuk bla 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 sampai dengan organisasi. Nah, kalau di jawaban tutor, ntar kalian singkat aja. Misalnya kayak sinonim dari pengalokasian, misalnya kayak pendistribusian kan bisa alokasi dengan distribusi kan 11-12. Jadi kayak distribusi sumber daya, baik itu alam ataupun manusia, antara warga negara, baik individu maupun organisasi. Pokoknya usahain tuh dipoles ya minimal 10% lah atau 20% pakai bahasa sendiri. Nah, tapi untuk ketiga jenis sistem perekonomiannya, usahain jangan diubah kata-katanya, tetap kayak perekonomian terpusat sampai dengan campuran. Nah, kalau di modul udah di halaman 1.50. Nah, kalau terpusat, itu intinya emang sentralnya pada pemerintah. Dengan untuk pasar, itu dipegang atau sentralnya itu dari produsen maupun konsumen yang mengendalikan pasar.
Terus untuk campuran itu gabungan dari keduanya, terpusat maupun dari pasar. Selanjutnya, ini untuk perekonomian komunis, sosialis, dan kapitalis. Nah, komunis dan kapitalis itu biasanya yang paling berat kan, ibarat kasarnya yang lebih mendominasi. Tapi sekarang diubah jadi kayak sistem perekonomiannya tuh kayak campuran. Jadi semuanya turut campur tangan untuk mendidikan pasar. Nah, perbedaannya tuh ada 5 itu. Pertama dari kepemilikan bisnis, persaingan, keuntungan, sampai dengan kesempatan kerja. Selanjutnya itu di halaman 1.54. Nah, ini yang tadi saya bilang terkait dengan soal tugas tuton itu biasanya keluar 1.54. Nah, itu kalian bebas mau buat dalam tabel, tapi kalau nggak mau plagiasi ya bisa juga langsung aja kayak masing-masing ketik manual gitu. Tapi kalau saya biasanya amaninnya kalau emang nggak mau tabel ataupun nggak mau jawaban langsung, saya ketik dulu di Word, baru saya save dulu, saya konversi ke PDF. Karena tuh biasanya ada 2 tipe tutor sebenarnya. Ada yang mau jawaban PDF atau yang kedua jawaban langsung. Seperti yang Mas Lukman bilang kan, ada yang tulis tangan. Kalau tulis tangan itu buat matematika, tulis tangan di folio bergaris. Tapi untuk kayak analisis gini, kayak PKN, bisnis manajemen, kalian cukup tulis di Word. Pokoknya tuh apapun diskusinya, diskusi ataupun tugas, kalian tulis dulu di Word, baru kalian kopas langsung ke tutornya. Jadi nggak semua tutor mau jawaban dari PDF, tapi benar-benar jawaban langsung. Jadi kalau saran saya mendingan jawaban langsung aja, jangan dari PDF ataupun Word. Kalaupun PDF paling nilai kalian tuh langsung berkurang banyak. Kayak waktu itu saya sering banget kayak jawabannya malah dua-duanya ya, dari ketik langsung ataupun dari PDF. Alhasil katanya kalau bisa diketik, nggak harus PDF. Jadi tergantung tutornya, ntar dilihat aja. Cuman emang lebih banyak tuh diketik. Nah, kalaupun ini diketik, yang tabel ini diketik ya mau nggak mau kalian bisa ketik manual ataupun yang buat semenarik mungkin. Misalnya kalau saya biasa kayak ada tambahan kayak kasih warna ataupun kasih ya saya boldin, saya tebelin gitu. Biasanya kayak gitu supaya nggak terkena plagiasi. Terus juga masing-masing perbedaannya juga lebih ke pakai bahasa sendiri yang tadi saya bilang, penggunaan bahasa sendiri, parafrase, sinonimnya. Misalnya kayak komunis itu perbedaannya mulai dari kebijakan bisnisnya itu intinya lebih ke operasional pemerintah. Terus persaingannya misalnya kayak memiliki operasional segala sesuatu, tidak ada persaingan, jadi mutlak dari pemerintah. Terus keuntungannya juga otomatis diambil pemerintah. Sedangkan untuk ketersediaannya itu lebih ke pilihan barang, harga barang dan jasa terbatas sampai dengan kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerjanya itu terkait dengan pilihan karir. Itu biasanya bekerja pada pemerintah sebagai pemilik industri. Nah, itu biasanya diganti kalimatnya pakai bahasa kalian sendiri. Nah, selanjutnya untuk yang sosialis. Sosialis lebih ke industri utama maupun bisnis kecil. Terus juga persaingannya itu adanya hambatan yang kompetitif antar industri. Terus yang ketiga, keuntungannya biasanya keuntungan bisnisnya kecil. Terus untuk ketersediaan produk harga, itu pilihan barang dan jasanya tuh dari penawaran dan permintaan. Dan terakhir kesempatan kerja. Kesempatan kerja tuh misalnya ada beberapa pilihan peluang karir, seperti kayak di sektor BUMN maupun swasta ataupun PNS. Dan untuk terakhir terkait dengan kapitalisme, itu kepemilikan bisnis biasanya tuh individu. Terus untuk persaingannya itu didasarkan dari peraturan pemerintah. Jadi ada regulasi undang-undang untuk legalitasnya. Terus untuk keuntungannya biasanya bebas. Biasanya keuntungannya bisa individu maupun bisa juga adanya kreditur ataupun penanam modal. Terus untuk ketersediaan produk itu terkait dengan banyaknya pilihan barang dan jasa dan juga harga biasanya itu ada negosiasinya. Nah, untuk kesempatan kerja itu tidak terbatas karena kan di sektor swasta. Nah, kurang lebih itu pakai bahasa kayak tadi saya, kayak bahasa kalian sendiri yang sepemahaman kalian sendiri, tapi bisa dimengerti sama tutornya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk modul 1. Ini masih bertahan nggak atau udah pada ngantuk? Mau lanjut modul 2? Apa mau istirahat dulu? Apa mau digaspol langsung? Lanjut, Mas. Lanjut, Mas, tapi pelan-pelan ya. Oke. Tadi masih kecepatan ya?
Kecepatan banget ya? Sedikit. Ya maaf ya, entar kalau saya lama-lama entar ngantuk Mas. Entar pada ngantuk malah ngedongeng. Ini saya stop share dulu, lanjut ke modul 2. Nah, selanjutnya untuk modul 2 dan 3 dijadiin satu dalam satu materi PPT. Karena biasanya suka keluar di tugas 1. Tugas tutan yang pertama itu di sesi 3, itu modul 2 dan 3 biasanya suka keluar. Nah, ini terkait dengan konsep berdagang maupun pasar bebas. Nah, diawalin dengan globalisasi, karena pengaruh dari pasar bebas kan dari globalisasi. Nah, untuk globalisasi itu sendiri terkait dengan kepentingan tumpang tindih antara bisnis dan juga masyarakat ataupun hubungan antar perusahaan. Nah, terus juga selain itu, kalau ini kok ada, selanjutnya juga antar perusahaan dari berbagai negara itu baik langsung ataupun tidak langsung itu ada dari berbagai ataupun melalui berbagai media. Nah, untuk parafrasenya kalian bisa juga ganti dengan kata-kata atau kalimat misalnya kayak globalisasi. Kalau dari saya, globalisasi merupakan hubungan kepentingan yang saling berkaitan satu sama lain antara bisnis dan juga masyarakat, serta hubungan yang terjadi pada beberapa entitas, baik dari berbagai negara, bilateral, dalam kurung bilateral ataupun multilateral, yang sifatnya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bisa juga kayak gitu. Terus untuk alasan pentingnya globalisasi, itu di halaman 2.5. Itu ada 3. Pertama, terkait dengan memenangkan persaingan. Memenangkan persaingan dalam artian kayak persaingan industri yang ketat atau yang kompetitif. Yang kedua, mengendalikan biaya. Nah, ini biasanya mengendalikan biaya kayak jadi faktor kenaikan biaya-biaya seperti kayak sembako kan lagi naik juga, ataupun minyak juga lagi naik. Terus juga yang ketiga terkait dengan kesempatan memasuki pasar ataupun meningkatkan pertumbuhan pasar. Nah, untuk kesempatan memasuki pasar dalam artian lebih ke bagaimana sih perusahaan atau bisnis tersebut bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selanjutnya, untuk konsep pasar bebas. Ini di halaman 2.7. Di 2.12, mohon maaf nih. 2.12 konsep pasar bebas, yaitu pasar ideal, di mana keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, jasa secara sukarela. Sedangkan pasar bebas ini juga diadvokasi oleh pengusul ekonomi liberal. Bisa juga diganti kalimatnya kalau dari saya sih terkait bahasanya diganti jadi keputusan pengambilan keputusan ekonomi serta aksi yang didukung aksi dari individu yang langsung berhubungan dalam hal barang maupun jasa serta juga uang yang bersifat sukarela dan juga didukung atau diadvokasi oleh pengusul ekonomi liberal. Nah, bisa juga kayak gitu, ataupun mau pakai bahasa kalian juga bebas. Terus untuk strategi menjangkau pasar bebas, itu udah di halaman 2.18. Jadi loncat-loncat ya, karena yang nggak penting kalian bisa lipat-lipat aja, kayak nggak mungkin dibahas juga di tutan baik diskusi maupun tugas. Selanjutnya untuk ekspor, untuk yang strategi menjangkau pasar bebas, itu mulai dari ekspor dan impor. Ekspor itu kan otomatis kayak menjual barang dan jasa ke luar negeri, itu terkait dengan hubungan bilateral dan multilateral.
Terus untuk import itu berarti membeli barang dan jasa dari luar negeri, biasanya terjadi ataupun terdapat kayak bea cukai, kayak bea masuk impor ataupun bea keluar ekspor. Selanjutnya, yang kedua terkait dengan perusahaan perdagangan. Ini kalau di buku kan panjang banget jawabannya. Saya pakai bahasa sendiri aja ya, yang bisa dimengerti. Jadi ntar untuk diskusi ataupun tugas, jadi biar lebih paham, nggak langsung kopas langsung di Google ataupun di Brandly, jangan, apalagi di Brandly ataupun Wikipedia, jangan. Selanjutnya untuk perusahaan perdagangan, itu intinya lebih kepada membeli ataupun menjual barang dan jasa ke negara lain. Nah, ini sama dengan ekspor, cuman biasanya perusahaan perdagangan itu bisa juga antar domestik. Misalnya dari suatu provinsi ke provinsi lainnya. Terus yang ketiga, lisensi atau waralaba. Ini biasanya kalau bahasa kita tuh kayak franchise nggak sih? Ya kan, kayak franchise ataupun retail. Itu ya seperti kalian tahu, yang Alfa dan Indo, nah itu lisensi ataupun waralaba, ataupun misalnya kalau kayak barang-barang branded itu seperti kayak Gucci, Hermes, terus XXVL, Louis Vuitton, terus Dolce Gabbana dan lain sebagainya. Nah itu paling yang ciwi-ciwi mengerti lah bahasanya. Terus selanjutnya untuk kontrak manufaktur itu udah di halaman 2.21, terjadinya kayak legalitas ataupun kuasa hukum untuk menyewa perusahaan asing itu biasanya untuk kreditur ataupun penanam modal kayak stockholder-nya. Nah, terus yang kelima ini sebenarnya banyak ya, sampai 7. Cuman ini saya cut aja, saya jadi satu, outsourcing. Nah, mungkin ada yang bingung outsourcing sama offsourcing. Ada yang tahu nggak sih sebenarnya outsourcing sama offsourcing bedanya? Kalau di buku kan panjang banget tuh dan dijadiin satu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa sih, biar sekalian dijelasin. Nah, untuk outsourcing itu lebih ke apa ya, menyalurkan sumber daya ataupun menyalurkan sumber daya ataupun calon kandidat yang memenuhi standar dari klien atau konsumen. Misalnya sekarang banyak tuh kan kayak outsourcing yang menyediakan atau menyalurkan tenaga kerja, biasanya itu di perusahaan perbankan ataupun perusahaan swasta, biasanya kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk offsourcing atau offshoring ini sama aja ya sebenarnya. Itu typo sih, harusnya offshoring lah. Itu relokasi. Jadi kayak pemindahan bisnis dalam artian tuh pemindahan proses bisnis ke negara lain. Jadi kayak dibeli gitu perusahaannya oleh negara. Misalnya kayak Freeport itu kan udah offshoring ya, karena kan udah dibeli. Terus juga perusahaan Indosat juga offshoring kan, karena udah dibeli juga. Terus selanjutnya apa nih? Kayak merger. Dia bisa offshoring. Kalau merger nggak juga sih. Kalau merger itu kan lebih ke kontrak manufaktur. Itu beda lagi. Kontrak manufaktur itu baru bisa merger. Kalau offshoring itu langsung dibeli sama negara lainnya. Beda Mas, gitu kurang lebih. Sampai sini paham nggak? Atau masih bingung? Apa masih kecepatan ya? Nggak kan ya? Terus selanjutnya untuk kerjasama. Nah, ini baru nih yang 2.23, kerjasama atau afiliasi, bisa juga dibilang tadi merger atau akuisisi. Kayak perusahaan sekarang tuh banyak yang gulung tikar, jadi merger ataupun afiliasi jadi satu. Kayak banyak kayak apa, belakang itu kayak ada grup-grupnya gitu, kayak Indofood Group itu juga banyak kan lini bisnisnya. Terus ataupun Unilever Group juga seperti itu. Mas boleh pelan-pelan nggak, aku bingung. Bagian mana Mbak Tiara yang bingung ya? Biar diulangin nggak apa-apa langsung. Cek. Bingung sampai mana tadi? Halo, Mas, Halo? pelan-pelan aja bisa nggak pembahasannya? Yang Maaf ya, diulang dari yang konsep pasar bebas juga nggak apa-apa. Oke, siap. Saya ulang lagi ya, mungkin untuk konsep pasar bebas, kalau di buku kan panjang lebar tuh bahasanya.
keputusan ekonomi dan aksi oleh individu berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara adalah sukarela. Dan juga pasar bebas diadvokasi pengusul ekonomi liberal. Kalau pakai bahasa saya diganti jadi pengambilan keputusan ekonomi dan aksi oleh individu atau pengambilan keputusan ekonomi dan aksi yang dilakukan individu serta berhubungan erat dengan barang maupun jasa, bahkan uang secara sukarela atau bersifat sukarela, dan juga diadvokasi oleh kaum ataupun pakar liberalisme. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bahasanya. Terserah mau dicatat ataupun mau pakai bahasa sendiri. Cuman kalau bisa sih pakai bahasa sendiri biar nggak kena plagiasi. Terus untuk saya ulang juga terkait dengan strategi menjangkau pasar bebas. Itu ada 7 di buku sih 7 ya, 7. Cuman saya jadiin 1. Yang bagian 6 dan 7-nya saya jadiin 1. Pertama, ekspor dan import. Ekspor itu kan kegiatan menjual barang ke luar negeri. Jadi dari Indonesia ke Amerika. Biasanya itu diolah di sana, sedangkan di Amerika mereka udah labeling atau udah branding brand dari luar negeri Amerika, padahal itu produk mentahnya Indonesia ekspor ke luar negeri. Sedangkan untuk impor Indonesia bisa membeli. Jadi sebenarnya kayak Indonesia tanda kutip kayak diperalat atau dibodohi lah istilah kasarnya untuk yang perekonomian, karena Indonesia udah menjual, udah ekspor, tapi Indonesia membeli lagi barang yang sudah jadi kayak rugi kan jatuhnya. Itu sih untuk penjelasannya. Kalau di buku mungkin panjang, jadi pakai bahasa sendiri aja. Jadi lebih ke kayak gitu, lebih ke kerugian sih untuk yang ekspor dan impornya. Selanjutnya untuk perusahaan perdagangan. Kalau perusahaan perdagangan kurang lebih juga sama, kegiatan membeli ataupun menjual barang dan jasa ke negara-negara lain. Nah, misalnya juga ini bisa terjadi bukan hanya dari antar negara kayak bilateral atau multilateral, tapi bisa juga ke antar domestik ataupun antar provinsi. Jadi nggak terbatas hanya negara saja. Terus yang ketiga terkait dengan lisensi dan waralaba. Ini tadi terkait dengan franchise kayak Alfa, Indo, terus kayak Giant. Nah itu terkait dengan lisensi dan waralaba. Jadi kayak perusahaan retail yang berkembang ataupun yang mengembangkan bisnisnya untuk menjual kembali produk yang sebenarnya tuh sudah dipatenin ataupun lebih ke pendistribusiannya. Biasanya lisensi dan waralaba tuh lebih ke pendistribusiannya kayak retail ataupun kayak tadi saya bilang franchise. Terus untuk kontrak manufaktur itu berkaitan dengan legalitas ataupun kayak undang-undang legalitas ataupun undang-undang bisnis, misalnya semisal kayak surat izin pendirian usaha, ada SIUP-nya, SIUP. Nah itu biasanya wajib surat izin usaha pendirian. Nah itu SIUP. Nah itu terkait dengan kontrak manufakturan. Ataupun misalnya juga terkait dengan kontrak pemanufakturan antar kreditur kayak stakeholder gitu. Expat masuk ke dalam offshoring. Expatriat itu masuk ke dalam offshoring bukan. Expatriat itu karyawan expatriat ya, karyawan luar negeri bukan sih. Kalau untuk karyawan luar negeri itu lebih ke ini sih, tenaga kerjanya kalau di buku kan offshoring itu lebih ke relokasi proses bisnis. Kalau expat juga bisa juga termasuk offshoring karena kan dipegang langsung oleh karyawan luar negeri atau masyarakat luar negeri, itu bisa termasuk sih offshoring. Misalnya kayak Indosat dan juga kayak PT Freeport juga. Terus untuk Dimas Ardi seperti PT perusahaan besar untuk izin SIUP. Ya, itu SIUP itu surat izin usaha pendirian, itu yang buat kontrak manufaktur. Itu bisa juga untuk legalitasnya. Ataupun SIMB juga surat izin mendirikan bangunan, itu biasanya ada kontraknya. Dan itu harus diadvokasi ada pengacaranya juga ataupun advokatnya yang menyetujui legalitasnya. Untuk CV kalau untuk kontrak manufaktur
kayaknya kayak sekedar formalitas nggak sih dibanding dengan PT? Karena PT kan udah perseroan terbatas. Kalau CV untuk kontrak manufaktur tetap tetap ada SIUP-nya karena mau nggak mau pasti ada namanya audit. Nah, bagian yang audit itu yang lebih menyeramkan sih biasanya. Jadi biasanya CV jarang sekali ada izin SIUP. Jadi bahkan jangankan untuk izin kontrak manufaktur, BPJS juga ya seperti kalian tahu ada beberapa perusahaan CV ataupun swasta yang nakal yang masih belum mendaftarkan atau menyertakan BPJS. Jadi karyawannya tuh ada yang tidak didaftarkan atau masih belum karena alasan kontrak ataupun outsourcing. Biasanya kayak outsourcing yang kayak kontrak manufakturnya tuh kayak masih dipertanyakan tanda kutip. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk outsourcing itu sendiri tadi udah sempat saya singgung terkait dengan penyediaan ataupun penyaluran tenaga kerja yang berkompeten dan juga memenuhi standar kliennya ataupun hubungan kontraknya. Misalnya kayak outsourcing dengan biasa pihak ya perusahaan perbankan sih yang lebih banyak outsourcing-nya kan. Misalnya kayak mohon maaf aja nih kayak teller ataupun office boy itu biasanya outsourcing dan juga kayak jasa pengamanan atau kayak satpam security, nah itu biasanya outsourcing. Kalau outsourcing tadi benar yang dibilang terkait dengan expatriate karena kan yang memegang perusahaan karena udah dibeli kayak Indosat ataupun Freeport. Terus untuk yang halaman 2.23 kerjasama dan aliansi ini seperti yang tadi bilang juga terkait dengan merger ataupun afiliasi. Jadi kayak udah dibeli, bukan hanya dibeli sih, jadi udah bekerja sama. Misalnya lebih bedanya dengan offshoring kan benar-benar expat yang megang. Ini sebentar, tenggelam chatnya. Outsourcing sama konsultan itu sama nggak, Mas? Kalau outsourcing kan penyaluran tenaga kerja. Kalau konsultan itu lebih ke konsultasi. Misalnya kayak konsultan audit ataupun konsultan pajak itu lebih ke buat membimbing ataupun strategi alternatif yang dijual. Jadi jualnya itu bukan produk tapi kayak jasa konsultasi atau misalnya kayak tadi saya bilang kayak untuk konsultasi biasanya rata-rata kayak financial konsultan gitu. Tapi kalau outsourcing lebih ke tenaga kerja. Kayak gitu Mas Adun. Paham nggak? Apa masih kecepatan nggak? Terus untuk Mas Adam, artinya outsourcing dan offshoring sama-sama menjalankan SDM. Bedanya outsourcing untuk dalam negeri, offshoring untuk mancanegara. Nah ini bisa juga sih karena emang outsourcing kan emang benar-benar antar domestik. Dan itu kalau di Indonesia kan biasanya emang outsourcing-nya banyak banget tuh. Terus untuk offshoring emang tadi dibilang kayak expatriate. Nah kurang lebih seperti itu. Bisa juga nih Mas Adam Arifki. Kurang lebih seperti itu. Terus keduanya tujuannya untuk mengurangi biaya upah. Bisa juga emang buat biaya upah karena kan sekarang kayak lagi kasus pandemi sama pandemi ini biasanya rata-rata outsourcing lebih mendominasi karena lebih rendah dan juga sering terjadi kayak bermasalah dalam hal kayak BPJS dan juga kayak adanya potongan admin. Jadi kurang lebih seperti itu. Bukan menjelekan ataupun apa ya, tapi outsourcing sama offshoring tuh mendingan offshoring sih karena langsung ke luar negeri. Itu kayak TKI nggak sih? Offshoring itu kayak TKI, TKW gitu, tenaga kerja wanita atau buruh Indonesia, BMI, buruh migran Indonesia ya kan kayak TKI atau TKW atau buruh migran BMI. Nah, itu bahasa kalian sendiri lah pokoknya untuk dituton kalau seandainya keluar di diskusi. Biasanya sih keluar di diskusi aja sih, cuman kayak suruh sebutin aja. Terus yang terakhir investasi langsung. Nah, investasi langsung ini terkait dengan stakeholder ataupun kreditur. Itu biasanya pihak yang kebanyakan modal atau anak sultan lah. Biasanya orang-orang sultan itu biasanya menginvest. Misalnya kayak di Gojek atau Grab, kayak anaknya Pak Jokowi kan menginvest kan di Grab kalau nggak salah. Bener kan ya? Ya bener lah. Ya pokoknya kayak gitu. Untuk yang investasi langsung ataupun investasi tidak langsung, ya misalnya kayak saham ataupun obligasi atau reksadana itu juga bisa juga tidak langsung. Kalau investasi langsung benar-benar kayak
punya modal atau punya duit biasanya tuh sekitar miliaran atau triliunan. Nah, itu buat investasinya. Selanjutnya, nah, perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini udah masuk KB2. Perdagangan bebas di halaman 2.30. 2.30 itu intinya terkait kalau di buku kan tidak adanya hambatan, terutama yang diterapkan pemerintah. Kenapa nih? Kalau investasi langsung itu perorangan atau harus naungan? Investasi langsung itu bisa keduanya, Mas. Bisa PT ataupun individunya itu. Jadi tergantung perjanjiannya. Biasanya kalau dari individu itu biasanya kayak ada pembagian bagi hasil gitu. Nah, iya ada investasinya, tergantung mau investasi saham, investasi duit, atau investasi kayak sumber daya juga bisa, kayak produk atau manufakturnya atau bahan materialnya juga bisa. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak Tiara. Terima kasih ya, sama-sama. Makasih juga nih Mas Adema Rifki. Selanjutnya untuk perdagangan bebas, ini ada lagi nggak ya, masih bingung? Biasanya perusahaan stok share-nya beda. Ya, biasanya untuk sahamnya emang beda-beda. Makanya itu, tapi bisa dibilang itu tidak langsung. Kalau investasi langsung kan benar-benar terjun langsung dalam artian kayak mengontrol ataupun mengendalikan langsung kegiatan bisnisnya. Jadi benar-benar kayak terbukalah belak-belakan gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk perdagangan bebas. Nah, di modul itu kan kepanjangan ya. Hambatan terutama sampai dengan pemerintah ataupun antar individual dan juga antar perusahaan di negara yang berbeda. Kalau saya pakai bahasa sendiri lebih ke artinya tuh perdagangan bebas merupakan suatu hambatan ataupun kondisi tidak terdapat hambatan dari implementasi pemerintah maupun masyarakat dan juga antar entitas dalam lingkup suatu negara. Nah, itu juga bisa lebih pendek kan dan lebih mudah dimengerti dibanding harus kayak begini tuh kayaknya panjang dan kayak beribet nggak sih bahasanya itu yang di modul. Jadi bisa pakai bahasa kalian juga. Nah, ini untuk teori-teori ini sering keluar nih di itu tugas sama di diskusi, suka nyebelin sih kadang tutornya kalau kita udah ngerjain diskusi ditanyain lagi, coba kamu sebutin keunggulan absolut itu apa, contohnya gimana, implementasinya apa ya, terus kayak gitulah, benar-benar kayak mencari-cari apa ya, mencari-cari kita tuh sampai gondok. Makanya lebih panas di tuton ntar pas 11 April dibanding kalau bimbel 3 matkul langsung. Ini masih pemanasan, lebih panas lagi di tuton benar-benar sampai ngebu dan nguap. Nah, apakah perdagangan bebas tetap legal, Mas? Karena tidak ada campur tangan. Perdagangan bebas seperti kalau di Batam, kalau di Batam ya tahu sendiri lah, itu sebenarnya legal atau ilegal, kayak banyak kayak penyelundupan atau kayak orang dalam nggak sih biasanya. Kalau perdagangan bebas juga, makanya tadi kan dibilangnya kayak diimplementasikan pemerintah dan juga maupun di individual, dalam artian tuh ada beberapa yang pemerintah tahu nih, tapi bebas pungut pajak, kayak yang di Batam kan kayak beberapa perusahaan, banyak perusahaan di Batam makanya yang bebas pajak karena menghindari pajaknya tuh di Batam. Jadi untuk diterapin pemerintah pajaknya tuh dibebasin. Atau enggak kayak kawasan berikat lainnya kayak di Kalimantan juga setahu saya juga bebas pajak juga, ada beberapa industri yang benar-benar kawasan bebas pajak atau ZTE gitu, zona trade ekonomi, jadi benar-benar bebas pajaknya. Itu yang untuk pemerintah ya, terkait dengan bebas pajaknya. Tapi untuk individual biasanya itu kayak ada jalur orang dalam gitu loh. Jadi misalnya kayak kenal kayak Kementerian Perekonomian itu, tapi kayak di penyelundupan lah, biar kasarnya tuh legalitasnya terkait dengan penyelundupan barang atau jasa. Biasanya tuh kayak TKI gitu kan, biasa sering tuh di berita banyak buruh migran tuh yang ilegal kayak gitu kurang lebih.
dampak dari perdagangan bebas beresiko seperti apa, Mas? Apa ada saksi kerasnya? Saksi apa sanksi nih? Ini typo ya. Dampak dari perdagangan bebas, kalau dibilang sih, kalau lebih banyak positifnya, karena kalau perdagangan bebas kita jadi kayak dapat barang-barang branded yang murah meriah, ya nggak sih? Yang mungkin shopaholic itu biasanya tuh banyak banget kan perdagangan bebas ataupun yang ilegal, yang KW-KWN lah istilah kasarnya. Dan untuk sanksinya, ya seperti kalian tahu, kayak Tokopedia, Shopee, dan Tokopedia itu udah dipantau dari Menteri Perekonomian ataupun Perdagangan, karena banyak barang-barang yang legal atau barang-barang KW. Jadi kurang lebih sanksinya seperti itu, kayak udah masuk daftar hitam atau list, karena barang kegiatan jual beli barang produknya itu rata-rata itu yang ilegal, yang benar-benar tuh kayak apa ya, Adidas jadi Adidu misalnya kayak gitu. Biasanya cuman beda nama tapi sama, kayak menyerupai gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Ada lagi nggak yang masih bingung untuk perdagangan bebas ataupun globalisasi? Atau kecepatan? Kecepatan nggak? Kalau nggak mau langsung digas langsung ke teori-teorinya nih. Dampaknya merugikan karena ekspor barang masuk. Nah itu yang negatif juga bisa. Karena emang nggak ada nggak ada pengendalian untuk bea cukai. Makanya banyak yang ilegal juga, yang tadi saya bilang. Kalau negatifnya emang terkait dengan pengendalian persediaannya ataupun pengendalian bea cukainya. Makanya sekarang diketatin tuh, waktu itu kalau berdasarkan pengalaman saya, teman ada yang ngirim barang pun juga sekarang benar-benar dipantau, kayak ilegal nggak, perdagangan bebas nggak, atau ada apapun, ada something nggak, kayak narkoba gitu nggak, biasanya kayak gitu. Jadi benar-benar dipantau banget sekarang, untuk yang kegiatan pengiriman barang lebih 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 ketat sih, terutama di pengiriman barang. Jadi kurang lebih seperti itu. Masih kecepatan nggak? Ada lagi yang belum paham? Udah 34 orang. Ini saya lanjut ya. Nih Mas Abbas, diem-diem aja. Di matematika rame padahal. Terus oke, saya lanjut aja ya. Selanjutnya untuk jenis-jenisnya ataupun apa? Bentar nih di halaman 2.36 untuk perdagangan bebas, teorinya, jenis teorinya. Sedang memahami. Kalau kecepatan bilang lagi aja nggak apa-apa ya, biar diulangin. Nah, untuk teorinya pertama merkantilisme. Ini dari kata dasar merkantilis. Itu terkait untuk merkantilisme di halaman 2.36 mengacu kepada teori perdagangan internasional. Intinya lebih ke surplus perdagangan ekspor. Jadi merkantilisme itu lebih ke positif, karena kan surplus perdagangan ekspor yang lebih besar daripada impor. Jadi kita lebih banyak menjual daripada membeli. Kayak sekarang juga Pak Jokowi juga kayak melarang, ya bukan melarang, lebih kepada membatasi impor barang. Jadi kita sekarang lebih ke ekspor barang kan. Nah itu intinya. Terus kedua, keunggulan absolut. Keunggulan absolut itu tuh lebih kepada adanya spesialisasi tertentu, spesialisasi produk tertentu. Misalnya kayak Amerika lebih ke IT, kalau Cina lebih ke bahan-bahan tradisionalnya atau kayak pengobatan. Biasanya di Cina kan lebih banyak kan ya, lebih berpengalaman. Nah itu kayak gitu. Sedangkan untuk keunggulan komparatif itu spesialisasinya satu jenis. Kalau absolut tadi itu produk atau spesialisasi menghasilkan produk dan juga mengimpor produk yang memiliki keunggulan absolut. Bedanya dengan tadi komparatif, kalau komparatif lebih ke satu jenis produk dan juga secara efisien. Ada masih bingung nggak? Pasti bingung ya? Absolut dan komparatif. Apa untuk perdagangan bebas mendorong negara bergantung? Kalau dibilang bergantung sih nggak juga, karena kayak bilateral dan multilateral gitu. Jadi kayak dua-duanya sama-sama positif. Jadi sama-sama menguntungkan. Biasanya sih kayak gitu, kayak lebih ke barter nggak sih biasanya, perdagangan bebas juga biasanya kayak barter, ataupun kayak investasi juga bisa untuk perdagangan bebas, jadi nggak harus
bergantung juga. Kalau bilang bergantung itu sama aja kayak ini sih, kayak jatuhnya ada yang dirugikan gitu, kayak parasit gitu, ada yang rugi. Tapi sebenarnya sejauh ini tuh kayak sama-sama menguntungkan. Karena kayak tadi ada kayak keunggulan absolut dan komparatifnya. Itu sih Mas Dimas Ardi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk yang Hexer All-in. Hexer All-in ini masih di halaman 2.37. Kalau merkantilisme tadi kan impor. Kalau Hexer All-in lebih ke ekspornya. Ekspor produk dan juga menggunakan faktor pendukung. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Dan biasanya juga didukung dari teorinya David Ricardo. Terus untuk siklus hidup produk di baris terakhir lebih ke teorinya lebih ke produk baru yang diperkenalkan. Jadi siklus hidup produk lebih ke inovasi produk ya, karena pembaruan produk yang diutamakan atau diprioritaskan. Terus untuk terakhir teori perdagangan baru. Teori perdagangan baru itu lebih ke spesialisasi barang-barang tertentu. Jadi kalau tadi komparatif sama absolut kan kurang lebih 11-12. Nah, teori perdagangan baru di sini kalau untuk intinya spesialisasi produk barang, terus juga skala ekonominya juga jelas, dan juga lebih ke positif juga karena ada mengurangi biaya produksi. Nah, itu aja yang digarisbawahin untuk teorinya. Nah, selanjutnya ini grafik ekspor impor. Ini biasanya suka keluar sih di UAS kayak analisa pasar bebas, disuruh jelasin dari teorinya ini. Cuman ini tergantung ntar kalau UASnya online THE ya kemungkinan besar ya bisa keluar. Tapi ini juga grafik ini biasanya juga suka dipakai buat matkul lainnya sih, UAS matkul lainnya. Ini saya ingat banget ini grafiknya suka keluar. Ada yang di matkul makro, mikro. Kalau di bisnis kayaknya enggak deh, lebih ke tugas. Biasanya tugas juga bisa. Jadi bisa ditandain aja. Nah, selanjutnya ini udah modul 3. Ada yang masih bingung nggak? Atau kecepatan nggak? Perdagangan bebas. Paham dan ngerti nggak? Nggak ada ya? Lanjut ya. Nah, ini masuk modul 3, etika bisnis. Etika bisnis ini suka keluar di tugas sama UAS. Ini udah sampai hafal banget ya. Etika bisnis dan tanggung jawab sering keluar di UAS ataupun tugas. Karena biasanya tuh pertanyaannya tuh nggak jauh-jauh dari kayak sebutin dan jelasin gitu berdasarkan contoh ataupun teori yang benar-benar mengacu. Jadi bukan hanya asal jawab, tapi biasanya juga lebih ke analisis. Banyak kan sih ke analisis kayak studi kasus. Jadi nggak kayak kalau tugas rata-rata kayak studi kasus. Jadi ada kasusnya kita jelasin pakai teori etika bisnis dan tanggung jawab ini. Kalau di diskusi lebih ke teorinya kayak tadi perbedaan teori perdagangan bebas ataupun kayak perbedaan sistem perekonomian sosial kapitalis, komunis sama sosialis kayak gitu. Lebih perbedaan itu aja sih diskusi sama tugas. Terus etika bisnis di halaman 3.3 mulai dari tanggung jawab terkait dengan tanggung jawab sosialnya, terus manajemen ramah lingkungan, etika manajerial, terus perbaikan perilaku etis, dan juga tanggung jawab sosial dan etika dalam dunia. Nah, ini intinya yang dibahas untuk etika bisnis. Menurut Ebert dan Griffin, etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan perilaku dalam organisasi bisnis. Dalam artian tuh kalau dari bahasa saya, etika bisnis ialah dasar yang mengacu untuk kepribadian ataupun perilaku organisasi maupun konsumen dalam menjalankan bisnisnya. Itu bisa juga. Terus yang kedua, perilaku etis terkait dengan keyakinan individu dan norma-norma yang baik dan benar. Terus yang ketiga, terkait dengan kode etik. Kode etik itu kebijakan yang berfokus pada kesalahan benar atau salah dan juga standar perilaku. Nah, itu penjelasannya untuk yang teorinya. Ini di halaman 3.3 yang etika bisnis yang paragraf pertama, terus perilaku
etis atau etik itu di 3.4. 3.4 paragraf pertama juga yang ada di cetak tebal, dan terakhir kode etik juga masih sama juga di 3.4 paragraf keduanya. Selanjutnya untuk pelaksanaan kode etik itu ada 3 pendekatan. 3 pendekatannya itu, ini saya langsung loncat ke halaman 3.10, 3.10 sama 3.11. Sama nggak ya? Sama kan ya? Masih edisi 2 kan ya? Nah, ini pendekatannya di 3.11 mulainya. Pendekatan utilitarianisme atau utilitaris. Nah, itu dari kata dasarnya utilitarianis. Ini agak ribet ya bahasanya. Utilitarianis. Nah, itu dalam artian terkait dengan keputusan menghasilkan produk yang terbaik. Jadi untuk keputusan produk yang menghasilkan produk terbaik untuk sejumlah pemangku kepentingan dalam hal keputusan etis atau bermoral. Jadi kurang lebih seperti itu. Dengan bedanya untuk teori hak ini lebih ke pendekatan pengambilan keputusan, jadi ada asumsinya. Kalau tadi pendekatan utilitarisme itu langsung aja kayak keputusan produk untuk pemangku kepentingan. Kalau teori hak lebih mengedepankan adanya asumsi hak individu yang selalu dilindungi. Terus untuk teori keadilan itu intinya lebih ke keputusan asumsi, ada juga asumsi, tapi asumsinya tuh berprinsip atau mengacu pada keadilan, kesamaan, dan juga objektif. Kalau utilitarisme kan nggak ada prinsip apapun, jadi langsung ke pemangku kepentingan. Kayak ibarat kasarnya tuh utilitarisme itu tuh lebih ke cari muka, karena langsung ke pemangku kepentingannya, nggak pakai prinsip-prinsip kayak keadilan ataupun lainnya, ataupun nggak ada hak. Kalau hak itu kan, kalau teori hak itu kan ada asumsinya. Kalau pendekatan utilitarisme itu kayak lebih ke cari muka aja gitu intinya. Kalau teori keadilan itu lebih sosialis banget, karena prinsipnya jelas kayak adil, terus juga subjektif, dan juga kesamaan atau kesamaan tujuan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus untuk pelaksanaan kode etik atau implementasinya lebih ke komitmen. Jadi perlu adanya komitmen dari manajemen puncak ataupun pimpinan, karena tuh etika bisnis tuh saling berkesinambungan atau berkaitan dengan etika lainnya, seperti kayak lingkungan, politik, medis, dan jurnalis. Nah, lingkungan ini ya seperti tempat tinggal kalian ataupun lingkungan kampus juga bisa. Terus juga politik ya seperti politik Indonesia kayak demokrasi gitu. Terus etika medis itu terkait dengan yang di rumah sakit, aturan-aturan rumah sakitnya. Terus etika jurnalisme ini juga sama, terkait dengan regulasi aturan ataupun kayak pedoman dalam jurnalistik. Kurang lebih seperti itu. Ada yang bertanya nggak pendekatannya atau terkait dengan teorinya ini? Kalau nggak ada, mau langsung dilanjut lagi ya. Nggak pada ngantuk kan ya? Lumayan ini 3 bab langsung. Jam 2. Lanjut. Oke, siap. Kalau udah 2:30. Jam 3 kan manajemen kan ya? Oke, saya cepet-cepet aja ya. Bentar. Kok nggak bisa? Nah, lanjutnya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial di 3.26. Nah, ini langsung loncat 3.26. Tanggung jawab sosial adalah keseluruhan cara yang dilakukan bisnis dalam usaha, keseluruhan cara yang dilakukan bisnis dalam usaha menyeimbangkan komitmen terhadap kelompok yang relevan dan individu dalam lingkungan sosial. Intinya lebih ke ini, usaha menyeimbangkan komitmen. Itu aja nih guys, bawain. Usaha menyeimbangkan komitmen. Ini kalau di buku 3.26 paragraf pertama baris kedua. Nah, itu di garis bawain. Usaha menyeimbangkan komitmen terhadap kelompok yang relevan ataupun individu dalam lingkungan sosial. Nah, itu di garis bawain. Tapi ini tanggung jawab sosial jarang keluar sih di diskusi. Cuman nggak tahu, tergantung semester ini keluar apa enggak ya. Biasanya sih di semester sebelumnya selama 3 angkatan, 4 angkatan nggak pernah keluar tanggung jawab. Paling langsung ke
analisis etika bisnis tadi. Nah, itu bisa ditugas sama UAS. Kalau tanggung jawab ini jarang banget keluar. Nah, biasanya untuk tanggung jawab sosial tuh ada tujuannya, tujuan objeknya yang nggak beda jauh dengan tadi terkait dengan bisnis, itu kepada pelanggan. Pelanggan ini terkait dengan konsumen ataupun klien. Intinya itu aja. Kalau di buku kan panjang banget tuh. Tanggung jawab sosial pada pelanggan, bla 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 bla, itu panjang banget. Pakai bisa sendiri aja, misalnya kayak kepada pelanggan otomatis konsumen ataupun masyarakat ataupun kayak klien. Misalnya kayak mempertanggungjawabkan produk yang cacat atau rusak, itu juga bisa kan tanggung jawab sosial. Terus juga kayak penanganan kasus-kasus kayak kendala-kendala gitu, itu juga bisa termasuk tanggung jawab sosial. Terus untuk tanggung jawab karyawan, misalnya kayak tanggung jawab sosial karyawan ya nggak beda jauh terkait dengan jaminan kesehatan BPJS ataupun jaminan hari tua, ya seperti kalian tahu lah BPJS sampai umur berapa? 56. Sampai umur 56 ya. Jadi itu nggak tahu tuh termasuk tanggung jawab sosial atau kepentingan sepihak. Cuman biasanya netizen bilang itu kepentingan sepihak aja. Itu nggak tahu betul apa enggak. Itu kalian sendiri memutuskan terkait dengan BPJS. Nah, untuk tanggung jawab sosial itu dibagi lagi ada 2, yaitu stakeholder apa shareholder, kreditor ataupun investor. Nah, tadi juga udah dibahas terkait dengan pengendalian ataupun pemantauan kegiatan bisnis, baik itu kondisi apapun, untung ruginya, itu tanggung jawab sosialnya investor dan kreditor. Terus untuk tanggung jawab lingkungan, nah biasanya kayak terkait dengan pencemaran lingkungan kan, misalnya kayak kawasan industri seperti kayak di Cikarang sama Karawaci juga, makanya Cikarang, Karawang, nah kan banyak tuh kawasan industri MM 2100 kayak mencemarkan lingkungan, kayak lebih kayak apa ya, kayak ada asap kabut tebal atau enggak kayak pencemaran limbah juga bisa, limbah pabrik jadi banjir gitu. Lanjut, oke. Iya, itu limbah lingkungan itu terkait dengan limbah ataupun dengan pencemaran udara juga bisa karena banyak asap kan, kabut tebal. Dan juga banyak juga kayak penebangan pohon secara liar untuk membangun industri. Jadi kayak banyak yang bilang teman saya tuh di Cikarang sama Karawang panas, bener nggak sih? Kayak bener-bener kayak panas banget karena pohonnya tuh udah banyak ditebang buat jadi kawasan industri. Jadi kayak gitu tanggung jawabnya. Nah, tadi ada pendekatan untuk yang utilitarisme ataupun pendekatan etika. Nah, ini pendekatan tanggung jawab di halaman 3.36. Ini langsung loncat 3.36, nggak apa-apa ya. Tadi untuk yang tanggung jawabnya itu objeknya di halaman 3.29 sampai dengan 3.34. Nah, itu kan panjang banget. Itu tadi ambil intinya aja, kayak tadi saya bilang. Jadi benar-benar langsung kalian catat-catat aja bukunya, tambahin di sebelahnya pakai bolpen atau enggak pakai stabilo, ditandain aja. Kayak gitu cara belajarnya. Jadi nggak baca semua. Saya juga kalau baca semua juga pusing. Kalian juga pasti juga pusing kan karena harus urus keluarga, harus urus kerjaan. Jadi intinya aja ya. Selanjutnya untuk pendekatan tanggung jawab sosial di 3.36. 3.36 itu ada 4, yaitu halangan, bertahan, akomodatif, dan proaktif. Untuk yang halangan ini lebih kepada meminimalisir upaya perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Dah, itu titik di garis bawain. Di garis bawain atau di stabiloin. Pendekatan halangan, saya ulangi lagi ya. Pendekatan halangan itu meminimalisir upaya dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan sekitar. Di baris kedua dan ketiganya. Yang kedua, pendekatan bertahan lebih ke persyaratan legal. Nah, ini yang baris keduanya. Nomor 2, pendekatan bertahan, baris keduanya persyaratan legal dalam mengakui adanya kesalahan dan juga adanya solusi alternatif. Terus yang ketiga, pendekatan akomodatif itu terkait dengan partisipasi dalam program sosial. Nah, itu ditandain. Terus yang terakhir, proaktif. Proaktif ini tanggung jawab sosial sangat tinggi. Itu di baris keduanya ditandain. Terus di baris ketiganya juga ditandain nih.
biasanya juga memandang perusahaan dari masyarakat. Jadi kayak perusahaan mementingkan masyarakat atau lingkungan sekitar ataupun konsumennya dibanding pendekatan lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada yang mau tanya nggak? Bingung nggak? Bedanya apa? Lanjut ya. Nah, untuk langkah-langkahnya ataupun prosedur tanggung jawabnya, ini langsung ke halaman. Ini udah jauh banget ini, apa-apa ya. Langsung digaspol langkah-langkahnya. 3.37. 3.37 itu kan ada 4. Tapi di saya 3 nih kayak kurang 1. Ada ya, kayak kurang 1 nih. Di 3.37 untuk langkah ataupun prosedur tanggung jawab sosial itu ada 3. Pertama, mulai dari pimpinan ataupun pemilik perusahaan yang paling tinggi, dan juga perencanaan strategis. Nah, ini ditandain aja nih, pimpinan paling tinggi dan perencanaan strategis. Dah, titik. Ditandain tuh. Terus yang kedua, mengembangkan perencanaan. Nah, ditandai nih, mengembangkan perencanaan secara mendetail. Nah, terus ketiga, bertanggung jawab dalam melaksanakan agenda. Yang keempat, terakhir, itu kalau di buku melakukan audit sosial, yaitu analisis sistematik. Nah, itu langkah-langkahnya. Jadi intinya pertama, langkahnya dimulai dari pimpinan tertinggi dan perencanaan strategis. Kedua, mengembangkan perencanaan secara mendetail. Ketiga, bertanggung jawab dalam melaksanakan agenda. Keempat, melakukan audit sosial, yaitu analisis secara sistematik. Nah, itu intinya ya untuk langkahnya. Selanjutnya untuk tanggung jawab sosial budaya di halaman 3.42, poin C. 3.42, tanggung jawab sosial dan budaya organisasi. Untuk definisinya, budaya organisasi merupakan seperangkat nilai dan norma yang dianut dan digunakan karyawan yang memberikan petunjuk dalam berinteraksi dengan rekan kerja, manajemen, dan klien ataupun pelanggan, menurut Peterson IA 2005. Kalau dari bahasa saya ganti jadi budaya organisasi ialah kumpulan bisa kumpulan ataupun sekumpulan nilai dan norma yang dipercaya serta diimplementasikan karyawan ataupun pegawai berdasarkan dengan memberikan petunjuk dalam hal berinteraksi antar sesama rekan kerja, manajemen, sampai dengan klien ataupun pelanggan. Jadi kayak gitu aja, bisa diubah. Tingkat padat jelas gitu. Terus untuk 3 kondisinya, itu pertama dinilai dengan baik dan dengan penjualan tinggi. Nah, itu ditandain. Terus yang kedua, harus jarang dan tidak biasa terdapat pada organisasi lain. Dan terakhir yang digarisbawahin, tidak dapat ditiru dengan sempurna. Kalau di Tuton, supaya nggak plagiasi, kalian bisa urutin abjad kayak tadi, misalnya kayak ini nih, pendekatan tanggung jawab sosial. Saya ulangin lagi ya, bahas dikit supaya nggak kena plagiat. Kalau saya biasanya saya urutin nih dari abjad pertama, pendekatan akomodatif dulu, kedua pendekatan bertahan, ketiga pendekatan halangan, dan keempat pendekatan proaktif. Pokoknya kalau kayak disebutin kayak gini, poin-poin pendekatan, teori, bla bla blanya, supaya nggak kena plagiasi, cari amannya itu yang kedua, taktik ataupun tekniknya dibuat abjad. Ataupun kalau matematika juga, kalaupun emang nggak mau kena plagiasi sama peserta lainnya, atau bisa juga nih satu kelas ada juga murid peserta bimbel ada 3 orang, itu pernah saya. Makanya kayak supaya menghindari plagiasi, ya siapa cepat dia dapat. Biasanya saya suka kasih clue-clue jawaban, atau misalnya kayak langsung jawaban misalnya kayak di halaman berapa. Nah itu, atau enggak bisa langsung saya kasih format Microsoft Word-nya. Nah itu kalian bisa poles sendiri. Nah itu siapa cepat dia dapat. Dalam artian supaya nggak kena plagiasi, biasanya satu kelas paling banyak dari peserta bimbel sama tuh 2 orang 3 orang. Jadi berhati-hati aja supaya nggak kena plagiasi.
gitu ya, diurutin jadinya sesuai dengan abjad biar nggak kena plagiasi. Atau nggak misalnya mau pakai bahasa sendiri juga bisa, bebas. Pokoknya intinya nggak boleh plagiasi aja. Nah, itu kurang lebih pas ya. Ya pas nih udah 2:30 lewat. Jadi setengah jamnya bisa istirahat. Nih ada yang masih bingung nggak? Ada kecepatan nggak? Atau mau diulang? Ayo, speak up aja. Mau diulang lagi dari modul 1. Cek. Cukup jelas, Mas El. Halo, kenapa Mbak? Kecil banget suaranya. Halo? Annyeonghaseyo. Udah cukup jelas, Mas El. Oh, yowes, bisa bantu. Oh, untuk share PPT-nya Mas Dimas, ya itu di grup kan, di deskripsi grup itu ada link materinya. Itu ada di Google Drive ya, untuk yang PPT-nya, dan juga udah ada modul PDF-nya. Nah, itu kalian usahain modul PDF ataupun PPT, jangan dikopas. Udah ada Mas Dimas, ntar di colek aja masuk rumahnya, dicolek atau disenggol buat link aktivasi materinya. Ada lagi nggak yang bingung terkait perdagangan bebas kah atau etika dan tanggung jawab? Mas El mau nanya nih, yang Jawab nih. yang pasar bebas sama proteksi perdagangan kan tadi di PPT-nya kan ini ya sampai teori-teori aja. Nah ini di buku ada beberapa topik kayak hambatan-hambatan gitu. Itu nggak dimasukin PPT atau emang nggak ini Mas, nggak ada di Tuton. poin di PPT ini Mas? Oh, untuk yang hambatan, emang Ya, kalau di buku emang ada, tapi karena lebih ke pembahasan di Tuton, ini sebenarnya di PPT ini ataupun di materi saya ini lebih ke yang bakalan keluar di diskusi ataupun tugas. Jadi untuk kayak hambatan-hambatan ini kayak hambatan ekonomi sampai dengan selebihnya itu di skip aja nggak apa-apa, karena pasti nggak akan keluar di diskusi ataupun tugas. Iya. Berarti Jadi intinya kalian di PPT ini yang poin-poinnya aja ya Mas ya? Iya, inti-intinya aja. Oh, Kayak siap, gitu. noted. Ya, jadi lebih simpel kan belajarnya. Jadi langsung terorganisir, nggak harus bolak-balik baca-baca banyak buku, nggak usah semuanya dibaca. Yang ada di PPT aja, karena itu bakalan keluar di diskusi ataupun tugas. Kayak gitu sih. Siap, noted Mas. Ya. Selanjutnya untuk Mbak Melani, itu yang kakak ringkas materi bisa keluar di ujian atau diskusi. Ketiganya malah Mbak Melani, bisa di diskusi, bisa di tugas, bisa di UAS. Jadi kalau bisa sih dipelajarin aja, karena makanya tadi saya bilang kan kerjain dulu di Word, itu buat backup. Jadi sebenarnya kata kuncinya tuh tadi udah saya sempat singgung, kalau tiap jawaban diskusi sama tugas itu emang harus di backup dulu ya. Saya udah bilang di backup dulu di PDF. Tapi jangan unggah jawabannya jangan unggah jawaban PDF-nya di diskusi, paling kalau mau di tugas. Karena kalau diskusi itu langsung diketik. Cuman diketik dulu di Word, baru dipindahin kopas ke itu. Terus juga yang kedua untuk tugas baru kalian unggahnya PDF. Itu di Tuton juga, di e-learning juga, bedanya diskusi itu langsung kayak Facebook lah ibaratnya, komen gitu. Jadi tutor itu tuh kalau di UT namanya tutor itu tuh dosen kontrak. Nah, bedanya dengan kami sama Mas Lukman, kami lebih ke lebih ke bagi ilmu dan pengalaman sih, lebih ke bagi pengalaman dibanding ilmu, karena kami kan emang masih saya juga masih belum lulus, dan emang niatan kami emang mau lanjut ke S2 bahkan S3. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tutornya itu kasih soal di diskusi, lebih ke teori-teori tadi, kayak teori apapun, teori kayak etika bisnis ataupun pendekatannya etika dan tanggung jawab. Nah, itu biasanya kayak gitu, lebih ke teoritis banget pokoknya kalau diskusi. Nah, itu nggak boleh plagiat. Itu satu kuncinya. Kedua, tugas itu di PDF itu ada bagian khusus. Kalian ada satu sesi khusus pas materi sesi terakhir lah, mungkin sesi kelima, mungkin akan saya demonstrasikan kayak demo buat kayak jawaban diskusi ataupun tugas. Terus, nah ini benar yang katanya Mas Abbas, lihat bukunya pusing kan, segede gaban loh, apalagi manajemen udah tebel,
terus juga panjang banget, terus juga buku agama juga saya lihat juga tebal juga dan udah panjang banget. Terus itu makanya saya ambilnya ringkasan-ringkasan aja, yang nggak ada udah di skip aja, jangan nggak usah ditandain pakai sticky note. Rata-rata saya tandain nih kayak dipakai sticky note ataupun stabilo. Terus untuk apa nih tadi UASnya, untuk UAS nanti konsepnya seperti apa? Oh, UAS itu kurang lebih sama kayak tugas kok sejujurnya ya. Bocorannya tuh UAS biasanya tuh yang Mas Sukman tadi bilang itu emang 11-12 dengan tugas. Karena UASnya itu lebih ke analisis teori. Jadi misalnya kayak tadi kayak ada kasus kayak BPJS kesehatan itu kan di umur 56 tahun. Nah, analisis menurut kalian itu termasuk pendekatan tanggung jawab apa? Misalnya tanggung jawab sosial kah, tanggung jawab karyawan. Nah, biasanya soal UAS kayak gitu. Atau kalau hitung-hitungan tadi sama persis yang dibilang sama Mas Lukman. Itu yang hitungan. Tapi kalau analisis ya yang tadi saya bilang paling kayak kasus BPJS yang baru bisa wajib dicairin di umur 5 tahun, itu analisis pakai pendekatan apa? Tanggung jawab sosial lingkungan kah? Tanggung jawab karyawan kah? Atau apa? Nah, itu kalian bisa bayangin kan soalnya kayak gitu. Itu baru satu soal poin A. Poin B, coba jelasin contohnya apa? Terus poin C, implementasinya apa? Terus soal 2, kasus 2 apa? Nah, itu UAS. Kalau tugas biasanya cuman kayak tadi satu soal dari kasus BPJS, itu kalian cuma suruh sebutin pendekatan apa, contohnya apa, terus sama ada nggak dampaknya, udah kayak gitu. Tapi kalau UAS itu terdiri dari beberapa kasus. UAS itu 4 soal, tapi dari soal 1 ABCD, 2 ABCD, 4 ABCD. Yang tadi saya bilang analisis apa, contohnya apa, dampaknya apa. Tapi kalau tugas cuman satu kasus, analisisnya, contohnya, dampaknya, cuman 3 itu doang kalau tugas biasa gitu. Tapi tugas itu kadang juga yang apalagi matematika sih, matematika lebih banyak sih tugas matematikanya, ya ampun. Udah maaf ya, saya spoiler dulu sedikit Mas Sukman. Terus itu yang Mas Dimas Ardi, terus untuk Mbak Melani, tapi kata kakak tadi yang keluar itu total 7 modul ya. Kecuali modul 9 sama 6 itu jarang banget. Bahkan udah 4 semester ini, 4 semester ini saya ngajar jadi tutor, itu jarang banget diskusi tugas ataupun UAS, itu modul 6 dan 9 itu jarang banget. Makanya itu ntar bisa dilipat aja tuh modul 6 dan 9 biar nggak ketebelan bacanya. Jadi biar enak, jadi langsung to the point aja. Biar nggak pusing-pusing, kan lumayan tuh buang waktu. Modul 6 sama 9 banyak banget kan bacaannya. Di skip aja nggak apa-apa. Terus Mbak Risa, kalau PPT di share screen ini di link Google Drive yang judulnya apa ya? Soalnya kalau inisiasi 1 isinya beda. Beneran ya? Coba deh ini saya stop share dulu deh. Bentar. Emang beda ya? Inisiasi 1. Enggak kok, sama kok Mbak. Judulnya PPT modul 1, 2, 3. Sama kok Mbak, sama persis. Yang di screen ini di link Google Drive yang judulnya apa ya? Oh, judulnya enggak, saya enggak taruh di judulnya sih. Saya langsung unggah aja. PPT modul 1, 2, 3 sampai dengan 8. Terus saya langsung unggah aja. Jadi enggak ada judul-judul materinya, saya langsung unggah. Untuk judulnya paling sama kayak di jadwal apa Zoom-nya itu baru tuh judul materinya, bisa itu. Terus apa nih? Terus untuk Mbak Melani, untuk grafik pasar bebas ada cara perhitungannya? Nggak ada. Untuk grafik pasar bebas itu nggak ada. Itu masuk ke matkulnya Mas Lukman ntar. Ekonomi makro dan mikro. Itu baru ada tuh perhitungannya ataupun grafik. Jadi tenang aja. Untuk jauh ini tuh grafik pasar bebas, kalaupun keluar di tugas ataupun UAS, paling cuma analisis, itu angkanya berapa, tapi nggak disuruh ngitung. Enak kan ya? Pasti enak lah. karena nggak disuruh ngitung, grafik cuma dianalisis aja pakai bahasa yang teoritis. Ada lagi nggak yang bingung terkait dengan apa Tuton e-learning? Udah pada aktivasi kan? Nggak ada yang terjaring UAS kan? Nggak ada yang terjaring TMK kan ya?
Yang G Drive inisiasi itu dari Lia, bukan Pita Rahima. Kalau Mas El share-nya oleh dari Dokter Lia. Kok beda ya? Sebentar ini kok dari Oke ya. Ntar saya update lagi. Benar. Oh iya, sebentar. Astagfirullah. Ntar nih saya langsung enggak deh. Untung aja dibilangin ya. Thank you loh. Nih saya langsung tambahin lagi. Iya nih waktu itu belum ditambahin nih langsung dah. Tuh. Untung diingetin. Makasih loh. Tadi Mbak siapa tadi dari Mbak Risa. Ya saya print PPT-nya terus lihat share screen-nya Mas beda. Mbak Risa, Mbak siapa lagi tadi? Mbak Risa yang tadi yang enggak ya? Tapi tadi sebelumnya juga Mas Dimas juga udah bilang sih. Mbak Melani juga tadi udah bilang juga. Thank you loh. Ini langsung saya unggah deh. 1. Terus ini ada yang mau ditanya lagi nggak? Sambil saya unggah. 2, 3. Oke. Ada yang masih bingung lagi nggak? Aduh, salah. Ntar kalau mau share tugasnya itu ada link tugasnya ya, jadi jangan di link materinya. Jadi kayak di split gitu. Wah, saya belum dikasih akses nih kayaknya sama Mas Sukman. Ntar deh saya colek lagi Mas Sukmannya. Selanjutnya nih ya tugas tuton, mana sih tadi? Oh, nih tugas tuton itu Mbak Indri ya. Mbak Indri nilai tugas tuton itu diumumin setiap minggunya. Tergantung Mbak. Kadang tugas itu malah lebih lama nilainya. Sejujurnya emang sih nilai tuton emang transparan, tapi respon lebih respon tutor dibanding Mas Lukman, percaya deh Mas dan Mbak. Lebih respon tutor di e-learning, tutornya tutornya di e-learning dibanding Mas Lukman. Lebih respon banget. Bisa sampai 8 sesi baru dinilai. Ajaib kan tutornya. Jadi tutor juga punya kesibukan masing-masing loh, kayak punya keluarga juga kan. Terus juga punya kerja kayak PNS juga, biasanya rata-rata di BUMN atau enggak kementerian. Kalau Fakultas Ekonomi rata-rata di Kementerian Keuangan rata-rata tuh. Kalau enggak MPR DPR. Nah itu bocorannya. Jadi kebayang kan kayak padatnya atau sibuknya tutornya karena ya kayak gitu. Slow respon, jadi nilainya bisa di sesi 8 atau enggak kalau saya tipikal orang kalau sabarnya itu tuh ada batasnya ya nggak sih, kita sabar ada batasnya nggak sih. Jadi sabarnya saya tuh kalau sampai di tugas 1 ataupun tugas 2 nggak dinilai dari sesi satunya diskusi, ya saya pasti bakalan update nggak bakalan langsung saya to the point. Saya chat dulu, itu ada kok fitur chatbox kayak gini, kayak sama persis lah kayak Facebook, di DM gitu, direct message ke tutornya, kayak tanya, mohon maaf Ibu, nilai diskusi 1 saya ataupun nilai tugas saya belum dinilai. Sekiranya berkenan memberikan penilaian, sekiranya Ibu ada waktu luang, ya sekiranya Bapak atau Ibu ada waktu luang, bisa menyempatkan untuk menilai diskusi saya atau tugas. Biasanya saya kayak gitu dulu. Tapi kalau udah sampai tugas 2 belum dinilai, mau nggak mau saya langsung ke Kaprodi, Dekanat, dan Rektorat. Yang dibilang sama Mas Kuman pas pembukaan. Saya tipikal orang kalau barbar, dalam artian kayak kalau saya udah jawab diskusi ataupun tugas cepat, tapi tutornya so respon, tapi giran kitanya yang telat itu dikasih jelek, itu kadang saya to the point langsung ke Kaprodi, Dekanat, dan Rektorat. Jadi mainnya udah bukan UPBJJ lagi, saya langsung ke pusat kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu Mbak Indri. Jadi diumuminya nggak setiap minggu, lebih sebulan malah Mbak, bukan tiap minggu diumuminya, sebulan biasanya paling lama banget sebulan. Terus apa lagi nih? Mas Abbas, tuton tuh konsepnya kayak gini nggak sih Kak? Kayak entar di akhir dikasih tugas
Di akhir enggak juga sih. Langsung. Jadi Tuton itu tuh ada 3 kan. Ada 3 penilaian, bobot penilaiannya. Pertama absensi, itu wajib banget karena lumayan 20% dibagi 8 sesi. Lumayan lah dapat 2 poin, 2,5 poin, 3 poin. Itu lumayan banget. Ya, dihitung aja 3 poin, dibuletin lah 3 poin kali 8 sesi. Ya 24. Lumayan tuh nilai kalian udah 24. Terus kedua, diskusi yang dibilang Mas Lukman itu kan 30%. Nah, itu masih tetap 30% dikali 8 sesi. Satu diskusi cuma 3,5 atau 4 poin. Ya, hitung aja 4 dikali 8 sesi, 32. 32 tambah 16 itu udah 48. Itu udah bagus banget. Ditambah tugas-tugas yang utama karena 20 poinan. Ya itu paling untuk yang di akhir kasih tugas nggak juga semuanya Mas Abbas. Jadi semuanya ditutor, absensi ada, materi ini juga ada, materi dalam bentuk inisiasi Word, inisiasi PDF, PPT, sampai dengan link YouTube juga ada. Dan untuk saran saya untuk yang di link YouTube, biasanya kalian itu langsung langsung login, bisa langsung login, bisa enggak. Kalau saya sih login ke link YouTube, kayak sekedar kayak kayak saya love gitu loh, saya kasih like dulu, terus saya subscribe. Ibarat kasarnya tuh kayak cari muka loh. materi yang dari tutor biasanya saya suka like, comment, subscribe, karena lumayan itu ibarat kasarnya buat nambah nilai lah. Jadi kayak cari muka dikit lah ya, buat nambah nilai itu lumayan loh. 5% itu lumayan. Harusnya diskusi itu saya harusnya cuma 80, tapi karena ada beberapa tutor yang bilang makasih loh udah di like, comment, subscribe, jadi nambah nilai. Kalau dari saya ya, nggak tahu dari yang lain. Kalau Mas Oman nggak tahu yang lain. Kalau dari saya kayak gitu lumayan nambah poin sejujurnya. Tapi kalau Mas Oman mungkin nggak tahu kalau Mas Oman gimana atau yang lain. Kalau dari saya nambah nilai lumayan. Dan juga yang tadi yang dibilang Mbak Indri itu mingguan, itu benar-benar saya benar-benar gebrak banget, gebrak dalam artian barbarin banget. Tutornya nanya kepastian, karena kepastian jodoh aja nggak tahu, apalagi kepastian nilai. Jadi mendingan kepastian nilai aja udah bikin sakit hati loh sebenarnya. Jadi kayak gitu. Terus siapa nih? Mbak Tiara. Tapi kalau kita lapor langsung gitu ngaruh ke nilai nggak? Beberapa tutor ada yang nggak suka sih Mbak Tiara. Ada yang nggak suka, kita tuh langsung lapor. Tapi rata-rata ya alhamdulillah banget sejauh ini yang saya laporin tuh langsung berubah nilai. Harusnya kan di diskusi sama tugas saya dapatnya tuh berapa tuh? 75. 75 udah telat nilai. Udah kasih telat nilai, udah telat balas chat saya, terus dikasih nilai 75. Pas saya tanya, "Mohon maaf, ini salah di mana?" Terus nggak dibalas tuh seminggu, 2 minggu. Wah, pas 3 minggu, pas mau sebulan saya langsung tuh lapor ke prodi, "Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada tutor yang bermasalah, terkendala karena ketidakjelasan dalam mengajar." Saya to the point langsung, ketidakjelasan dalam mengajar. Ini saya dikasih nilai 75, tapi nggak dikasih tahu salahnya di mana. Apakah pantas saya mendapatkan 75 dengan jawaban seperti ini? Langsung berubah saat itu juga, jadi cepek. Dari 75 ke cepek, lumayan loh, 25 poin loh naiknya. Jadi tergantung tutornya. Kalau tutor matematika biasanya lebih sensitif, matematika, akuntansi, pokoknya hitung-hitungan. Biasanya beliau-beliau pada sensitif karena ada yang langsung kayak ada yang benar-benar kayak dendam gitu ya, ibarat kasarnya kayak kepahitan gitulah kalau dilaporin, ada yang kayak gitu. Karena katanya, ngapain kamu lapor-lapor ke kaprodi, dekanat. Terus saya bantu jawab dong, yang peserta bimbel semester kemarin saya bantu jawab, ya mohon maaf aja karena kan kami juga berhak untuk mengetahui letak kesalahan kami. Kalau emang Bapak Ibu perfeksionis ataupun profesional, ya seharusnya bisa mengatur waktu, manajemen waktu buat membahas ataupun menilai tugas kami. Saya bilang aja gitu. Diam langsung, dan saat itu juga berubah nilainya jadi bagus, tapi nggak nyampe cepet. Paling dipotong lah 90, 95. Itu kalau tutor yang perfeksionis. Tapi tutor saya alhamdulillah sekalinya itu langsung saya to the point. Apakah jalur seleksi tutor itu pakai jalur orang dalam? Dalam artian, kok bisa dapat tutor yang kayak begini dengan kapabilitas yang tidak sesuai dengan yang diharapkan? Langsung dong. Mungkin saat itu juga langsung tuh ke kaprodi, dekanat, wakil rektorat ngechat saya, "Kamu chatnya to the point ya." Ya karena saya pernah berhak tahu, dan itu emang hak saya sebagai mahasiswa untuk tahu nilai saya dan letak kesalahan di mana supaya bisa
direvisi dan bisa buat referensi UAS. Jadi kita nggak salah dong kalau minta hak kita sebagai mahasiswa. Jadi kurang lebih kayak gitu Mbak Tiara. Terus untuk Mbak ini Rianti cowok cewek. Ini Mas Adun atau Mbak Rianti sih kok fotonya cowok? Keluar masuk. Iya sinyalnya jelek ya. Sama kok. Ini juga tadi makanya sempat terputus kan ya. Putus-putus kan ya. Like, comment, subscribe, foto dicontoh. Iya itu, tapi jangan dibocorin ya. Jangan dibocorin ke bimbel sebelah ataupun ke grup sebelah ataupun ke grup prodi, jangan ke grup manajemen UPBJJ Jakarta, jangan. Itu cukup kalian saja yang tahu. Karena ada beberapa tutor yang komen lumayan itu dapat segitu, bisa ya harusnya kalian 95, tapi kalian like, comment, subscribe, itu bisa sampai cepet. Ya alhamdulillah nggak sih 5 poin buat sekedar cari muka. Ya mohon maaf sih, jadi harus cermat teliti. Oh ya, cermat teliti dan perfeksionis. Ya kalau cerewet nggak juga sih, karena kita udah sabar banget loh 2 minggu 3 minggu. Ya emang sih tutor emang saya akuin emang punya kesibukan, punya keluarga, punya pekerjaan tetap, karena kan tutor kan rata-rata tutor UT kan pekerjaan sampingan, tapi nggak serta-merta manajemen waktunya nggak ada. Makanya saya bilang, ini tutor kayak begini kok jalur seleksinya pakai apa ya, jalur orang dalam kah? Karena manajemen waktunya nggak ada sama sekali loh, nggak mencerminkan seorang tutor yang bisa memanajemen waktu. Jadi benar-benar to the point banget ya, jelek banget. Pokoknya nanti kalau ada yang bermasalah, apalagi nih ya, kalau yang plagiasi, itu siap-siap aja. Yang plagiasi, kalian screenshot laporin ke saya. Ntar saya up referensi buat email ke dekanat Kaprodi, supaya tahu. Supaya ntar di UAS-nya dia nggak mungkin dapat A. Yang plagiasi gitu di tutor ataupun di diskusi tutor ataupun di grup yang plagiasi itu benar-benar nggak mungkin dapat A, karena rata-rata banyak jawaban-jawaban dari referensi saya itu banyak bukan dipakai sih, diplagiasi, di kopas gitu sama bimbel sebelah. Jadi ya rata-rata ada yang dapat B, C, malah ada yang sampai E. Saya bilang mohon maaf ini karena nggak sesuai banget jawabannya. Itu kan jawaban dari bimbel kami, kan bimbel kita, atau jawaban kalian masa iya diplagiasi. Ibarat kasarnya ya hari gini loh plagiasi, ya ampun 2022. Terus untuk Mbak Tiare, kalau untuk tutornya sendiri kita pilih sendiri. Oh, untuk tutornya udah terpilih sendiri. Bukan dipilih ya, tapi terpilih sudah otomatis dari UT Pusat. Jadi satu kelas tutor menangani 200 sampai 300 mahasiswa. Jadi ya tahu sendiri lah ya, emang harus sabar banget. Emang sih seminggu itu udah batas wajar buat menunggu nilai, karena kan 200 sampai 300 mahasiswa, kebayang dong kasih nilainya. Tapi dari 200 sampai 300 mahasiswa yang aktif, itu yang aktif ngerjain diskusi, tugas, absensi, itu cuman nggak nyampe 100, nggak nyampe 50 malah. Seriusan deh, nggak nyampe 50. Jadi untuk tutor-tutornya ya diharapin sabar aja, minimal seminggu 2 minggu. Kalau enggak baru ntar siap-siap laporan ke Kaprodi sama dekanat, supaya semester depan dan juga evaluasi. Kan ntar kami juga mahasiswa ada juga nih evaluasi tutor di sesi 5 atau ya sesi 7. Sesi 7 ntar ada evaluasi tutor. Nah, itu saya bilang, mohon maaf Bapak atau Ibu, saya kasih nilainya 0 semuanya. Pernah saking saya keselnya, udah nggak kasih tahu letak kesalahan di mana, terus slow respon, ya udah saya kasih 0 aja. Dari 15 penilaian kriteria itu saya kasih 0 semua. Dan alhamdulillah semester berikutnya itu nggak ada saya cek tutor dari tutor yang waktu itu saya kasih nilai itu nggak ada akhirnya, karena udah saya bilang, karena nggak jelas banget tutornya, kurang lebih kayak gitu. Jadi tutornya udah otomatis ya, jadi makanya ntar bilang kalau ada yang satu kelas, pokoknya yang dicek itu pertama kali jumlah yang rekan mahasiswa yang sama. Soalnya sering banget tuh satu bimbel bahkan paling banyak yang sama, sekelas tuh tiga orang, itu gimana coba mikir jawaban parafrasenya. Nah, itu tergantung kalian sendiri lah ntar. Terus untuk Mas Dimas, apakah nanti ada sistem mendeteksi? Ada mendeteksi jawaban plagiat, apalagi UAS. Ada banget. Karena bimbel saya ada yang kena jawabannya padahal saya bingung. Padahal dia duluan yang udah unggah jawaban, tapi dibilangnya sama.
saya nanya, ini dari mana coba? Berarti itu udah ada kayak apa ya, aplikasi plagiatnya ya. Terus waktu isi apa di akhir harus dicantumin. Iya, itu wajib banget yang saya bilang itu sumber referensi ya. Sumber referensi itu wajib banget dari diskusi, tugas UAS, bahkan UAS juga wajib banget. Kalaupun di OSMB dan PKBJJ dijelasin tidak disuruh tidak diwajibkan mencantumkan sumber, jangan percaya. Ataupun kating-kating senior ada bilang enggak usah pakai sumber, jangan percaya. Fakultas Ekonomi memprioritaskan itu sumber yang terutama dan yang valid, buat validasi itu dari sumbernya ya. Jadi biasanya waktu itu pengalaman saya dari murid bimbel yang nggak pakai, sekalipun matematika ekonomi juga wajib ya, jangan lupa matematika ekonomi wajib pakai sumber. Karena waktu itu sering banget saya kedapatan curhat dari mahasiswa peserta bimbel, katanya lupa tulis referensi, nilainya 95, padahal bisa cepek. Terus pas sudah direvisi baru bisa cepek. Kadang ada juga tutor yang kayak gitu, yang udah direvisi kasih sumber tetap aja nilainya 96, 98. Lebih sakit sih dibanding yang tanpa referensi. Jadi saran saya untuk Mas Dimas Ardi dan kawan-kawan lainnya itu wajib banget cantumin sumber, sekalipun itu matematika. Wajib banget ya, udah saya tekan ini, wajib banget, karena lumayan, itu nambah poin juga, 5 poin. Harusnya kalian 100, tapi karena kalian harus revisi, ada yang kasih nilai tutor ada yang kasih nilai 96 sampai 98. Jadi wajib banget sumber, itu yang terutama dan paling utama, prioritas. Terus Mas Abbas, berti untung-untungan. Iya, jadi berbuat amal dan berbuat baiklah selagi belum mulai tutornya, karena hasil penilaiannya tuh tergantung tutornya, yang perfeksionis, yang barbar, yang wassalam lah, yang begitulah tanda kutip, pokoknya begitu. Ya ini untuk waktunya udah habis ya. Ya, pada baru curhat 3 menit. Oke, siap. Sudah diingetin, itu wajib ya Mas, sumbernya dari mana? Iya, enggak, rata-rata dari buku aja, Mas Dimas Ardi dan kawan-kawan. Sumbernya dari buku ya. Kalaupun dari jurnalnya tulis, jangan dari Google, jangan dari Brandly, dan dari Wikipedia, dari Google Scholar atau jurnal. Terus apa lagi nih? Banyak banget nih. Sumbernya itu maksudnya gimana? Itu sumber referensi dari buku biasanya. Misalnya kayak tulis saja BMP, EKMA, apa nih? Misalnya pengantar bisnis, EKMA 411 pengantar bisnis, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa. Waktu di SMA mungkin agak lupa ya sekarang, dijelasin kayak kutipan sumber referensi. Paling kayak gitu. Paling lebih jelasnya ntar bahas di grup juga bisa. Karena udah jam 3. Manajemen ntar tutornya marah-marah ke saya. Ini saya stop recording ya, Mas Lukman. Udah selesai. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Oke, thank you Mas. Bye. Semua sehat-sehat. Makasih Mas El. Makasih juga Mas Lukman udah diingetin. Selesai sudah. Mas. Ntar kalau masih belum jelas atau kecepatan, chat aja ya di grup. Di grup sih biar pada jelas semua bacanya. Dan untuk konsultasi sampai jam 8 malam. Jam 8 malam paginya jam 8 pagi. Ya, 12 jam lah. 8 pagi sampai 8 malam. Makasih loh, makasih. Dadah. Stop recording ya.